Jumpa dengan kita di Bajiro Menyapa Jalan-jalan. Mas Nius, Ya. kita sekarang ada di Skolastika SCJ. Ya. Bersama Romo Edi. Wih, Romo Edi yang viral itu. Mo, Viral. kita mau tanya-tanya nih hari ini. Iya, Mo. Ini kan sebentar lagi, besok apa ya? Enggak tahu nih tayangnya kapan ya. Tapi yang pasti kita mau masuk Prapaskah ini kan awalnya ada Rabu-Abu ya. Ya. Nah, ini kita mau tanya-tanya tentang Rabu-Abu, Mo. Ini saya sama Mas Nius tadi di jalan tuh penasaran. Kok awal puasa dan pantang kita, rangkaian Prapaskah kita ini diawali di hari Rabu ya? Kenapa kok hari Rabu? Ada kisah khususnya enggak sih? Nah, terus lalu kenapa abu? Nah, itu mungkin banyak teman-teman juga yang walaupun setiap Rabu-Abu sudah sering posting gitu ya di Instagram. Ya. Takutnya nanti kalau ada temennya yang tanya, itu apa ya? Abu tuh ngapain nih? Maksudnya Kamu itu ngapain ya? Nah, Kayak itu gitu. kalau nggak bisa jelasin kan malah kita malu juga toh. Nah, buat pengetahuan kita lah, terutama yang muda-muda ini tentang Rabu-Abu. Gitu mau. Oke. Rabu-Abu itu mengapa kok masa Prapaskah diawali dengan Rabu-Abu? Mengapa Rabu dan mengapa Abu? Itu dua inti pokok sebenarnya. Jadi puasa orang Katolik itu yaitu pada masa Prapaskah, masa puasa dan pantang itu selama 40 hari. Mengapa 40 hari? Karena kita ingin meneladani cara puasa Yesus selama 40 hari. Sebelum Yesus mengawali karyanya itu kan Yesus berpuasa selama 40 hari. Yang digoda setan Betul. di itu bukit itu. Oke. Maka kemudian gereja menetapkan jumlah hari puasanya sama 40 hari. Bagaimana menghitung 40 hari? Maka gereja menetapkan puasa itu ingin menghayati seperti yang Yesus buat, berpuasa selama 40 hari. Nah, ngitungnya gimana? Mengapa kemudian jatuhnya pada hari Rabu? Puasa itu kemudian berakhir pada Jumat Agung. Hari terakhir puasa itu Jumat Agung. Maka ditarik ke belakang selama 40 hari. Hitung mundur gitu ya. Nah, itu jatuhnya sebenarnya ada pada 6 minggu. 6 minggu. 6 kali 7. Tapi kan jumlahnya kok 42 gitu kan. Nah, puasa Katolik itu pada hari Minggu tidak berpuasa. Tidak boleh puasa. Jadi nanti dikurangi selama 6 minggu berarti 6 hari Minggu. Dari 42 tadi dikurangi 6. Berarti berapa? 36. 36 supaya mencapai 4, maka supaya mencapai 40 ditambah 4 hari. Okay. Nah, mengapa hari Minggu tidak ada puasa dan pantang? Karena gereja menghayati hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan. Jadi sukacita ya. Sukacita, kegembiraan bahwa Tuhan bangkit. Jadi tidak ada puasa dan pantang pada hari Minggu gitu. Jadi meskipun masa Prapaskah kalau ada yang mau puasa pantang sebaiknya selain pada hari Minggu tidak puasa dan pantang. Karena seperti yang dikatakan Yesus, ketika ada pengantin masa kita mau berpuasa? Artinya ada ketika Yesus itu yang pengantin yang berpesta karena kebangkitan, maka kita semestinya juga bersukacita, bergembira. Maka mengapa kemudian hari Minggu tidak dihitung sebagai hari puasa? Begitu. Silakan dihitung. Jadi 40 nanti pasti harinya jatuhnya hari Rabu. Kalau dihitung persis dari Rabu-Abu sampai Jumat Agung dikurangi hari Minggu. Hari Minggunya aja betul. Ya. Maka akan jumlahnya 40 hari. Perhitungan hilal ya. Iya. Tapi itu yang selalu pasti ya karena memang 40 dinone saka Jumat itu ya mesti Rebo tibane gitu ya. Betul. Itu yang pertama mengapa Rabu. Nanti silahkan dicek dihitung. Pasti jatuhnya pada hari Rabu awal puasa. Kemudian mengapa abu? Dan kemudian nanti ada tanda abu di dahi. Jadi abu itu sebenarnya bukan hanya tradisi gereja Katolik. Itu sudah ada dalam tradisi Alkitabiah sebenarnya. Kalau teman-teman muda membaca dari pengalaman Nabi Yunus kepada umat di Niniwe juga itu, mereka menaburkan abu juga sebagai tanda pertobatan. Kemudian juga dalam kitab Kejadian juga dikatakan manusia itu berasal dari abu dan debu kembali juga. Dan nanti
dengan kematian kita akan menjadi kembali menjadi debu. Jadi ada dua unsur yang mau dikatakan bahwa abu itu memang sudah digunakan dalam tradisi Yahudi sebagai Lambang ya, tanda pertobatan. pertobatan, Oke. penyesalan, dan kemudian mau diingatkan kembali kita ini adalah manusia yang rapuh. Hanya debulah aku gitu Hanya ya. debulah aku. Kita ini hanya butiran debu. Butiran debu. Hanya butiran debu Kabur yang kangenan. sebenarnya tidak tidak begitu penting, dalam arti kita ini rapuh di hadapan Tuhan itu hanya seperti sebuah abu, dan kita diingatkan supaya kita merendahkan diri, merendahkan hati bahwa kita di hadapan Tuhan adalah orang yang rapuh dan lemah. Maka puasa itu adalah bagian dari untuk menghayati sebenarnya siapa Pertobatan kita, itu juga ya. kita itu. Mengapa abu? Jadi sudah terjawab ya. Mengapa rabu? dan Mengapa abu? Oke. Mengapa apa tadi yang dan juga Ditandai. tentang tanda di dahi. Tanda salib. Maka dalam ritus gereja kita, Rabu abu itu ditandakan pada dahi kita. Kalau dalam tradisi Yahudi itu abu ditaburkan di kepala. Oh. Ya masa itu belum mengenal Ya, tanda salib sebagai kemenangan ya maka istilahnya. kemudian dalam gereja kita diwujudkan simbol Kristus. Karena hidup kita itu ditandai dengan tanda kemenangan Kristus, maka semestinya pertobatan kita, puasa kita, pantang kita, dan sikap mati raga itu dalam nama Kristus. Ini bukan mau sombong-sombongan seperti yang dikatakan Alkitab ya. Kalau engkau berpuasa, jangan menampakkan kamu puasa, gitu kan sebenarnya. Ya oke, ini kan kita hanya mau mengawali masa puasa kita. Toh tidak setiap hari kita menandakan abu. Ini adalah sebuah simbolis perayaan simbol liturgi. mengawali pertobatan kita. Toh permasalahan puasa atau tidaknya teman-teman sendiri yang Ya, itu tahu diatur gitu ya. kemudian. Kan itu hanya ditandakan pada hari Rabu abu. Betul. Tanda salib, tanda kemenangan Kristus itu. Nah, ini mungkin mau nanya juga, kenapa kalau yang untuk saat ini yang digunakan itu hanya daun palma? Oh, kalau mungkin teman-teman maaf ada yang belum tahu ya Tahu bahwa kan mungkin abu itu dari abu apa toh? Ternyata kan itu ya. daun palma yang dibakar kemudian Hancurkan. kemudian diambil Abunya. Nah, kenapa harus daun palma itu? Daun palma. Kok nggak pakai daun lain aja sih? Nah, mungkin kan jadi pertanyaan seperti itu. Sebenarnya aku ngerti gitu jawaban. Tapi langsung. Jadi kita mau menghayati sebuah proses liturgi yang tak terputuskan. Jadi tahun liturgi itu kan adalah sebuah proses Lingkaran, kesinambungan yang saling menyambung setiap tahun. Dan mengapa daun palma? Karena memang daun palem itu kan juga sekali lagi tradisi-tradisi dari gereja yang diberkati pada Minggu Palma. Daun-daun itu bukan sekedar daun serampangan, kita menemukan daun Bukan daun palem nemu loh. Yang itu kan daun palem yang bekas sudah diberkati apa namanya disalib itu Minggu ya. Palma, betul, yang sebagai tanda waktu itu kita memuliakan Kristus. Betul. Sebagai tanda kemudian bahwa sebuah perayaan akan dimulai, masa pekan suci. Itu kemudian daun-daun itu kan selalu kita selipkan di salib atau kita simpan sebagai penanda kita. Nah, itulah yang kemudian digunakan untuk abu dalam Rabu abu. Jadi mau menandakan sebuah kesinambungan liturgi. Jadi dan itu memang sudah diberkati toh. Hanya nggak sekedar enggak ada maknanya. Setiap tindakan gereja itu ada maknanya. Bahkan sehari sebelum Rabu abu itu ada ibadat pembakaran daun palma. Bahwa itu nggak sekedar dibakar, tetapi ada proses doa-doa liturgi. Jadi memang gereja itu kaya akan simbol dan itu semua mempunyai makna yang kuat. Sama ini ini kan berkaitan kayak tanda ya kan tadi disebutkan bahwa nanti akan tanda di dahi. Berkaitan itu sebenarnya kan di era sekarang ini kan era digital nih kan. Nah, sebenarnya etis nggak sih sebenarnya bahwa kan banyak nih teman-teman muda yang mungkin dulu habis misa Rabu abu kemudian selfie ya, nah aku menunjukkan bahwa aku ini baru misa loh. Sebenarnya etis nggak sih seperti itu atau memang menunjukkan yo kalau sudah misa ya sudah gitu loh. Apakah
harus ditunjukkan atau seperti itu. Ya sekarang eranya orang mudah untuk mengupload, artinya apapun mengunggah ya. apapun kegiatan kita. Sebenarnya bagi saya sah-sah saja. Selama Dalam itu arti- tidak menyakiti orang lain, betul Bagi ya saya kan? itu sah-sah aja sebagai sebuah penghayatan, tapi jangan sampai itu kemudian hanya untuk menunjukkan eksistensi diri, hanya menunjukkan narsisme, artinya aku eksis loh, Oke. aku tuh sudah misa loh, aku tuh sebagai seorang Kristen atau Katolik yang sejati Sejati, loh, weh. hanya dengan mengupload. Saya kira kalau hanya berhenti pada situ sebaiknya bertobatlah. Nah, justru itu tadi sebagai penanda ya, benar-benar kita ini bertobat mau- atau tidak mau gitu. menandai itu sebagai tanda sebuah pertobatan bahwa kita mau mengupload itu oke, tapi jangan sampai kemudian itulah yang menjadi Bumerang lagi ya. yang inti gitu loh, seolah-olah itu yang kemudian menjadi tujuan utama kita. Demi konten. Demi konten gitu ya. Nah, Bahwa itu kemudian orang mau mengupload itu silakan, tapi jangan sampai kemudian itu digunakan hanya untuk mau, akhirnya jatuhnya pada kesombongan diri, kesombongan rohani istilahnya. Seolah-olah apa bedanya kemudian seperti yang dikritik oleh Yesus orang-orang Farisi gitu ya. Mereka menampakkan bahwa puasa dengan tanda-tanda. Kita ingin menghayati Lebih seperti yang dalam. diajarkan. Tapi ya nek menurutku itu tadi ada nilai positifnya kalau kita kan ngelihatnya positif aja, bahwa dengan misalkan ngelihat gitu ya, mungkin yang lagi sibuk tuh jadi ingat, oh iya kira Mengingatkan. Ya, bisa bisa kok jadi. urung ya gitu. Misalkan seperti itu loh, sesepele itu sih buat saya memaknainya. Maka sebenarnya setiap konten itu dilihat aja tujuannya Positifnya apa. lah ya gitu. Jangan sampai kemudian orang hanya jatuh pada sekedar selfie menunjukkan eksistensi, tapi bisa juga sebagai pewartaan gitu Betul. loh, sehingga teman-temannya apa itu, dan itu bisa menjadi sarana kita berpastoral. Betul. Setiap Kadang orang bisa malah mengajarkan. apa namanya istilahnya, kalau saya lihat ya, misalkan orang ini seseorang ya, followersnya banyak, dia istilahnya terkenal gitu, lalu tiba-tiba dia kelihatan aktif misalnya di gereja katakan, maka kan itu sebenarnya inspiratif tuh. Ternyata dia yang seaktif itu pun masih menyempatkan diri untuk bisa. Aku ki pengangguran ini kok misalnya males-malesan, istilahnya kan itu juga sentilan ya itu. Saya pas napas ya. Nah, gitu. Tahu Paskah. Napas terengah-engah. Itu tadi berarti kan intinya untuk oke, menurut Romo sah-sah saja, tapi harus diingat juga bahwa apa yang dikatakan waktu disalib kan bertobatlah dan percayalah kepada kepada Injil. Injil. Makanya tadi kan di awal aku juga sudah katakan kalau jangan-jangan nanti ada orang tanya di itu postingannya dia nggak bisa jawab. Nah makanya ini tadi kalau disimak masih bisa jawab ya. Kenapa rebu, kenapa abu. Mungkin Tuh, sudah terjawab. cukup menjawab sekali ya apa tadi ya yang pertanyaan-pertanyaan kita. Itu, dan tentunya jangan lupa subscribe channel Krembo Media dan juga share ke teman-teman semuanya. Ya. Kalau teman-teman merasa konten ini baik dan menarik, bolehlah kita share ya. Share. Ya. Nah, tentunya juga jangan lupa di like. Oke. Atau jika mau kritik saran silahkan di kolom komen ya. Biar kita bisa bikin konten yang lebih asik. Benar Mas. Oke. Itu dulu. Sampai jumpa. Episode selanjutnya. Dah. Dah.